Masih di program Ngupas, ngobrol ilmu bersama Pak Ustadz di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan di channel PON TV tentunya. Dan pemirsa serta pendengar setia, kita akan kembali ya membicarakan topik tentang sedekah sebagai penolak bala bersama Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI, yang juga merupakan pengasuh Pondok Tahfiz Quran gratis untuk duafa dan yatim piatu Hizbah Al-Mizan, yang tadi sudah menceritakan beberapa sejarah dan kemudian juga dorongan untuk melakukan sedekah jariah. Jadi kalau sedekah yang lain itu mungkin bisa kita lakukan hari ini juga begitu kan. Tapi sedekah jariah yang tadi saya ambil pesan dari beliau itu luar biasa. Apa yang kita tanam hari ini akan berdampak kepada hari akhirat kelak. Nah, dan persoalan yang terkini juga nih Ustadz, bahwasanya di tengah wabah COVID-19 ini, apakah kemudian benar begitu sekiranya sedekah ini mampu mengusir bala, mengusir keburukan, mengusir hal-hal yang tentunya itu bisa berdampak kurang baik begitu Ustadz? Karena ada juga yang mengatakan ya udahlah, nggak usah sedekah, kan kita lagi sulit dengan kondisi ini. Nah, ini gimana nih Ustadz untuk meyakinkan lagi tentang sedekah ini bisa mengusir bala begitu Ustadz? Bismillah, para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada, beserta penyimak Radio Mujahidin 105.8. Dalam beberapa hadis, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, salah satunya ada hadis Rasulullah mengatakan, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam riwayat redaksi yang lain, as-sadaqah taruddul bala. Sedekah itu juga bisa menolak bala. Sama, cuma redaksinya yang beda. Artinya menjadi keyakinan bagi kita, kalau boleh meniatkan sesuatu, ya, artinya ketika kita bersedekah dengan niat, ya Allah, saya bersedekah, mudah-mudahan saya terhindar dari bala. Nah, ini bisa saja andai kata hari ini misalnya kita pulang dari tempat ini, dipepet oleh mobil atau truk, jatuh, mungkin patah kaki, tapi karena tadi kita sedekah, maka itu bala tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bersedekah, berbagi rezeki, sehingga hanya di klakson saja, nggak jadi dipepet, atau nggak sampai patah kaki, hanya jatuh tapi hanya motor yang rusak. Nah, ini di luar akal manusia. Maka menerima bab sedekah ini nggak bisa pakai akal saja, harus diterima dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu yang Allah datangkan kepada beliau. Ya, ada beberapa kasus tidak hanya menolak bala, bahkan bisa memberikan penyakit yang tadinya sakit, tidak bisa berobat kemana-mana, sembuh atas izin Allah dengan sedekah. Subhanallah. Kami punya satu kisah nyata. 3 tahun yang lalu, ada jamaah kita di Brimob Adi Sucipto, mohon maaf para kawan-kawan, suami istri datang ke pondok kami, punya penyakit yang aneh, ya, yaitu penyakit mimisan, suka keluar ingus, tapi nggak berdarah. Ya, keluar ingus. Kalau keluar ingus kan biasalah, ya kan? Mungkin lagi pilek, lagi batuk. Tapi ingus ini aneh. Di atas jam 9 malam itu meleleh terus. Bahkan kalau ditadah pakai satu gayung, satu centong bahasa kita, itu bisa penuh. Masya Allah. Jam 9 malam ke atas. Ngeri juga. Jadi sedih ini suaminya ini. Bawa berobat kemana-mana, nggak sembuh. Kata dokter THT, spesialis penyakit dalam, oh ini hanya penyakit alergi. Dikasih obat alergi, nggak juga sembuh. Masya Allah, akhirnya dia datang kepada kami, minta apa, saya bilang? Minta amalan. Amalan apa lah Pak Ustadz? Saya bilang sholat. Ya, jangan tanya Ustadz. Masya Allah, jidatnya hitam. Berarti ini orang emang ahli ibadah ini berarti ini. Apalagi Ustadz, Quran. Oh, saya udah berkali-kali khatam Quran. Zikir apa lah Pak Ustadz, dia bilang. Saya bilang zikir, hasbunallah, zikir, istighfar. Bisa banyak saja. Ada lagi satu, mungkin amalan yang lain Pak Ustadz. Saya bilang sedekah. Sedekahnya bagaimana? Karena ini penyakitnya khusus, bisa juga khusus waktunya, keadaannya, teknisnya. Seperti sedekah di waktu subuh, di waktu pagi. Anda siapkan celengan, kemudian sedekah di waktu pagi ini dengan berniat. Niatnya apa? Untuk kesembuhan saya, ya Allah. Ya, karena ada 2 malaikat dalam riwayat itu yang berdoa di pagi hari. Allahumma a'ti munfikan kholafan. Satu malaikat berdoa, ya Allah mudahkan urusan orang yang berinfak di pagi hari ini. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah susahkan urusan orang yang tidak mau berinfak di pagi hari ini. Kemudian 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan
berikan, tak usah dihitung-hitung lagi. Nanti kalau dihitung, wah kebanyakan nih, sayang juga nih, lumayan untuk bayar cicil. Tak usah lagi dihitung, sedekahkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa, berikan. Insya Allah saya bilang. Oh dia yakin, ya. Kemudian dia amalkan itu tepat 30 hari kemudian. Dia datang, dia bawa celengan itu, dia bilang, Pak Ustadz, jangankan 1 centong, 1 tetes pun hari ini sudah tidak ada lagi. Itu keluar. Ini luar biasa. Mau dioperasi nggak bisa karena memang penyakit itu aneh dan kata dokter dilihat sampai di dalam itu nggak ada apa-apa. Nah, jadi penyakit kalau kita sodakoh dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Sama dengan yang sulit. Ada jamaah kita di Ketapang yang tanahnya, kebun sawitnya mau diambil semena-mena oleh satu perusahaan sawit. Ya, akhirnya malam-malam jam 10 nelpon dari Ketapang, jauh. Kita bilang, apa Pak? Minta amalan Pak Ustadz, amalan apa? Saya bilang sholat, zikir, Quran, sudah Ustadz, apalagi sodako. Sodakonya bagaimana? Udah, singkat cerita, ya udah saya titip aja, saya transfer aja ke Ustadz. Ustadz kan punya pondok katanya. Dia transfer 300.000 rupiah, saya kumpulkan semua santri, kurang lebih hampir 100 orang. Saya kumpulkan, kita baca Quran, kita baca doa, ya Allah kalau memang tanah ini punya Bapak ini, maka berikan keselamatan dan kemudahan. Itu haknya dia. Ya, bagaimanapun caranya kami nggak tahu ya Allah, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. 3 hari kemudian kami telepon, Masya Allah, luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Pak yang di Ketapang ini, dia bilang, Pak Ustadz, semua tanah warga diambil oleh perusahaan. Dibayar 1 hektar sekitar 4 juta saja. Kan nggak mungkin 1 hektar 4 juta. Tapi anehnya, hanya tanah saya Pak Ustadz yang tak diambil oleh perusahaan. Subhanallah. Dan sampai detik ini tanah itu masih milik saya. Atas izin Allah karena sedekah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, termasuk orang yang di Bali, jamaah perusahaan yang anaknya mau dioperasi, otaknya, kanker otak, begitu dia transfer 5 juta, izin Allah, 1 minggu kemudian ditelepon, Ustadz, anak saya nggak jadi operasi katanya. Cukup rawat inap, kasih obat, katanya ada perbaikan, ada perubahan, kayaknya nggak perlu dioperasi. Izin Allah sekarang udah diberi kesembuhan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Dan ini mesti kita lakukan. Ya. Jadi luar biasa sekali ya tentang sedekah ini. Ayo Wafila, dari beberapa kisah-kisah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Sardiawan Umar, setidaknya menggambarkan tentang bagaimana sedekah ya yang mungkin kelihatannya kecil, kelihatannya biasa saja begitu, sebagian kalangan melihatnya bahwa ini sebenarnya juga bisa menolak musibah, menolak keburukan bagi siapa yang kemudian menyedekahkan atau memberikan infak terbaiknya ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jadi Ikhwafila dan pemirsa Pon TV jangan kemana-mana, tetap di program Ngupas. Allah dalam ayat ini, siapa saja yang merasa disempitkan dalam kehidupannya. Contoh, sempit jodohnya, belum ketemu jodoh, maka sedekahlah. Sedekahlah. Allah akan berikan jodohnya. Apalagi, Anda punya hutang, sempit, belum bisa bayar hutang, sedekahlah. Gimana mau sedekah Ustaz? Utang aja belum bayar. Berikan sesuai kemampuan yang ada pada kita hari ini ya Pak. Berikan, nanti Allah mudahkan.